Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Roman sebagai perwakilan kelompok yang akan menyampaikan materi tentang defisit perawatan diri. Untuk nama kelompoknya ada di deskripsi ya. Langsung saja masuk ke materi. Apa itu defisit perawatan diri? Yaitu ketidakmampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri seperti mandi, berhias, makan, dan toileting. Berikutnya yaitu etiologi. Di sini etiologinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor predisposisi, kedua, faktor presipitasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor predisposisi. A. Perkembangan. Keluarga terlalu melindungi dan memanjakan klien sehingga perkembangan inisiatif terganggu. Yang B. Biologis. Penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri. Yang C. Kemampuan realitas turun. Klien dengan gangguan jiwa memiliki kemampuan realitas yang kurang, menyebabkan ketidakpedulian dirinya dan lingkungan termasuk perawatan diri. Yang D. Sosial. Kurang dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri lingkungannya. Situasi lingkungan mempengaruhi latihan kemampuan dalam perawatan diri. Berikutnya, faktor presipitasi. A. Body image. B. Praktik sosial. C. Sosial ekonomi. D. Pengetahuan. E. Budaya. F. Kebiasaan seseorang. G. Kondisi fisik atau psikis. H. Dampak fisik. Dan yang terakhir, dampak psikososial. Tanda dan gejala pasien dengan defisit perawatan diri yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama fisik, kedua psikologis, ketiga sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fisik. Yang pertama, badan, bau dan pakaian kotor, rambut dan kulit kotor, kuku panjang dan kotor, gigi kotor disertai mulut bau, dan yang terakhir penampilan tidak rapi. Yang kedua yaitu psikologis. Yang pertama, malas, tidak ada inisiatif. Kedua, menarik diri atau isolasi diri. Ketiga, merasa tidak berdaya, rendah diri dan merasa hina. Yang ketiga, sosial. Interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai nama, cara makan tidak teratur, dan yang terakhir BAK dan BAP di sembarang tempat. Jenis-jenis perawatan diri. Yang pertama, kurang perawatan diri mandi atau kebersihan. Kedua, kurang perawatan diri berhias. Ketiga, kurang perawatan diri makan. Keempat, kurang perawatan diri toileting. Berikutnya yaitu bawaan masalah. Dimulai dari isolasi sosial atau menarik diri, sehingga menyebabkan menurunnya motivasi dalam perawatan diri, menjadikan defisit perawatan diri yang ditandai dengan gangguan pemeliharaan kesehatan seperti BAB, BAK, makan, mandi, dan minum. Penata laksanaan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama farmakologi dan yang kedua terapi. Terapi dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama terapi keluarga, terapi aktivitas kelompok, dan yang terakhir terapi musik. Berikut adalah contoh kasus dengan pasien defisit perawatan diri. Saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri. Langsung saja masuk ke pengkajian. Yang pertama yaitu identitas pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, agama, dan alamat. Yang kedua identitas rumah sakit, tanggal masuk, ruang dengan diagnosis medis defisit perawatan diri, dan nomor RM. Pengkajian yang kedua, alasan masuk. Keluarga klien mengatakan pasien pendiam
terlihat depresi, sulit berpakaian, tidak mau mandi selama 3 hari, dan badan bau. Yang ketiga, faktor predisposisi. Yang A, riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh sulit merawat dirinya, sulit berpakaian, dan merasa depresi. Pasien mengatakan sulit untuk berpikir dan bertingkah seperti orang yang depresi, tidak mau mandi selama 3 hari, badan bau dan tampak kotor. Yang B, riwayat penyakit dahulu. Keluarga klien mengatakan klien pernah mengalami gangguan jiwa saat klien kelas 3 SMA. Yang C, riwayat penyakit keluarga. Keluarga klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Yaitu pengkajian yang kelima, status mental. Yang A, penampilan. Penampilan klien kurang rapi, pakaian kotor dan jarang mandi. Pembicaraan, klien berbicara dengan nada yang pelan dan lambat, jelas dan mudah dimengerti. Yang C, aktivitas motorik. Klien tampak lesu, malas beraktivitas. Klien lebih sering berdiam diri dan sering menghabiskan waktu di tempat tidur. Yang D, afek dan emosi. Afek klien tumpul, berespon apabila diberikan stimulus yang kuat. Emosi klien stabil, pasien mengatakan saat ini sedih karena tidak pernah lagi dijenguk keluarganya. Berikutnya langsung masuk ke analisis data. Data yang pertama, data subjektif, klien mengatakan malas untuk mandi. Data objektif, keadaan pasien tampak bau, rambut acak-acakan, kulit kotor, malas untuk menyisir rambut dan sulit ganti pakaian. Etiologinya, menurunnya motivasi dalam merawat diri, defisit perawatan diri, dan masalah perawatannya defisit perawatan diri. Data yang kedua, data subjektif, mengatakan tidak mau mandi, tidak mau ganti baju. Data objektif, apatis, ekspresi sedih, selalu menyendiri, dan komunikasi kurang. Etiologinya, isolasi sosial, menarik diri, menyebabkan penurunan kemampuan dan motivasi merawat diri. Masalah keperawatannya, kemampuan dan motivasi merawat diri. Data yang ketiga, data subjektif. Klien mengatakan sulit untuk berpikir dan bertingkah seperti orang depresi. Data objektif, klien selalu berdiam diri di kamar dan kurang bersosialisasi baik dengan orang yang berada di rumahnya dan tetangga sekitar. Etiologi, sosial, isolasi sosial. Masalah keperawatan, isolasi sosial. Masalah keperawatannya ada 3. Yang pertama, defisit perawatan diri. Kedua, penurunan kemampuan dan motivasi merawat diri. Dan yang terakhir, isolasi sosial. Berikut adalah rencana keperawatan. Yang pertama dilakukan pada pukul 7 tanggal 20 Maret 2020. Masalah keperawatannya, defisit perawatan diri, rencana tindakannya, tujuan umum, klien mampu melakukan perawatan diri yaitu agent. Tujuan khusus yang pertama, klien dapat menyebutkan pengertian dan tanda-tanda kebersihan diri. Kriteria evaluasi, klien memang mampu menjaga kebersihan diri secara mandiri. Tindakan keperawatannya SP1, identifikasi masalah keperawatan diri seperti kebersihan diri, berdandan, makan, minum, BAB dan BAK. Rasionalnya yang pertama, mengetahui permasalahan yang terjadi pada diri klien. Tujuan khusus yang kedua, klien dapat berdandan secara mandiri. Rencana tindakannya, kriteria evaluasi, klien mampu mengganti baju secara rutin, menyisir rambut dan memotong kuku. Tindakan keperawatannya, SP2, evaluasi kegiatan kebersihan diri. Kedua, jelaskan cara untuk berdandan. Ketiga, latih cara berdandan setelah kebersihan diri seperti sisiran, rias muka untuk perempuan, cukur untuk pria. Yang keempat, masukkan pada jadwal kegiatan untuk kebersihan diri dan berdandan. Rasional, untuk mengetahui kemajuan klien dalam merawat diri dan sebagai respon positif terhadap tindakan klien, agar klien terbiasa dengan kegiatan yang telah diajarkan.
Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.